Saudara-saudara, saya selalu katakan media sosial ini adalah ruang publik. Ketika Anda memberikan sebuah statement di ruang publik, maka orang berhak menanggapi statement Anda. Anda nggak bisa mengatakan bahwa saya memang muat video atau pernyataan saya di publik, tapi itu saya khususkan untuk jemaat saya. Nggak bisa, teman-teman. Dulu sih saya pernah berpikir begitu, bahwa video-video publik saya khususkan untuk orang-orang yang khusus. Tapi nggak bisa. Selama itu dibuat untuk publik, disetting publik, maka algoritma medsos itu akan merekomendasikan itu kepada orang-orang yang berbeda-beda. Nah, ada seorang Romo Katolik ya, Romo Patrice Allegro. Oknum ini sering membuat video-video menanggapi komentar publik dengan settingan video publik. Di sisi lain, dia klaim bahwa itu pengajaran untuk umat Katolik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, algoritma akan merekomendasikan itu kepada orang-orang yang bahkan bukan Katolik. Karena itu disetting secara publik. Maka orang, siapapun dia, bisa mendengar dan orang berhak menanggapi. Nah, Patrice Allegro ini dalam sebuah live publik, saya mendengar beliau membuat statement seperti ini. Beriman kepada Kristus, konsekuensinya masuk ke dalam gereja Katolik. Kalau kamu masih di luar gereja Katolik, itu artinya kamu belum beriman kepada Kristus. Belum. Siapa bilang sudah? Belum. Orang yang beriman kepada Kristus itu masuk gereja Katolik tanpa babi bu, tanpa tedeng aling-aling. Dibaptis jadi Katolik, terima sakramen, penuh rahmat, masuk surga, selesai. Itu tujuan manusia diciptakan. Ya. Bukan tujuannya membentuk denominasi, berdebat, menafsir kitab suci, tidak ada. Terima ajaran Tuhan, selesai. Mau tolak, anatema. Beres. Gereja Katolik, Yesus mendirikan gereja Katolik. Kamu pikir Yesus buat apa? Yesus buat apa supaya orang selamat? Mendirikan gereja Katolik. Orang dibaptis supaya masuk Katolik. Dibaptis itu masuk Katolik, begitu. Masuk Katolik supaya terima sakramen, penuh rahmat masuk surga. Kalau di luar baptis habis, buat apa? Baca Alkitab? Tidak, Yesus tidak kenal Alkitab satu ayat pun. Dia hanya tahunya ya tulisan skriptur perjanjian lama. Itu bukan Alkitab. Nah, teman-teman, coba kalian dengar ya. Awalnya ketika saya scroll video di TikTok dan direkomendasikan oleh algoritma video live-nya tadi itu, saya pas mendengar bagian ini, saya kira awalnya ini gereja Katolik dalam arti gereja yang universal atau yang menyeluruh, yaitu semua orang percaya yang mengakui iman Kristen secara umum. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Melainkan maksudnya adalah gereja Katolik Roma yang dimaksud dengan gereja Katolik. Karena tadi dia menyinggung soal denominasi-denominasi yang katanya di luar Katolik, yang hanya komunitas tafsir Alkitab dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa di luar gereja Katolik Roma, yaitu di gereja-gereja denominasi, maka itu belum beriman kepada Kristus. Teman-teman, coba saya mau dengar tanggapan teman-teman Katolik awam atas statement dia ini. Benarkah seseorang dikatakan beriman pada Kristus kecuali orang itu masuk ke dalam gereja Katolik Roma? Kemudian teman-teman, setelah dia buat statement itu, dia membaca sebuah komentar tentang kitab suci. Tapi dia mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal kitab suci satu ayat pun. Dan setelah itu dia berkata bahwa Yesus hanya mengenal perjanjian lama. Dan perjanjian lama katanya bukan Alkitab. Padahal saudara, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kecuali Romo Patrice Allegro itu nggak percaya bahwa Yesus adalah Yahweh, Allah Tritunggal itu. Satu hakikat tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu kekal. Jadi segala firman yang dikatakan dalam perjanjian lama juga adalah firman dari Allah yang di dalamnya adalah pribadi Anak itu sendiri. Ya, jadi bagaimana Yesus dikatakan gak mengenal kitab suci? Padahal Yesus, dia adalah Yahweh yang berkata dalam Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Yesus adalah Yahweh yang berkata dalam Yeremia 30 ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Bahkan Yesus juga yang berkata dalam Wahyu pertama ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus,
ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi Yesus yang menyuruh menulis kitab-kitab. Lantas bagaimana dikatakan bahwa Yesus nggak mengenal kitab suci satu ayat pun? Kemudian ada juga ayat berkata dalam pertama Tawarik 28 ayat 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ini punya kalimat yang sama dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, kata diilhamkan dalam bahasa aslinya berarti dinafaskan Allah, baik lewat para nabi maupun para rasul saksi mata Kristus. Kristus yang juga mengutus Roh Kudus untuk menegaskan kesaksian para rasul, bahkan lewat tulisan mereka. Tatkala ketika mereka meninggal dunia, tulisan mereka adalah konfirmasi langsung kepada ajaran-ajaran mereka. Masa dikatakan Yesus nggak mengenal kitab suci? Teman-teman, saya tahu Romo ini nggak mewakili Katolik ya. Dalam arti dialah yang paling benar mengajarkan apa itu Katolik. Tapi coba, apakah benar saya berpikir seperti itu atau saya salah? Atau benarkah dia ini memang orang yang sungguh-sungguh paling paham Katolik? Saya mau minta tanggapan teman-teman Katolik. Coba dengan jujur dan dengan hikmat, jangan dengan kebencian kepada pribadi saya. Coba berikan tanggapan terhadap pernyataan Romo itu. Apakah teman-teman Katolik setuju dengannya atau tidak? Biar supaya tercipta kedamaian di antara kita. Kalaupun memang kalian setuju, oke lah. Sekarang kami Protestan paham bahwa bagi orang Katolik, kami ini bukan orang yang percaya pada Kristus karena belum masuk ke dalam rumah Katolik. Ya, kalaupun tidak akan lebih baik. Berarti ada pengakuan dari teman-teman Katolik bahwa Protestan pun adalah orang yang beriman pada Kristus. Hanya kita berbeda organisasi. Kalian di bawah Uskup Roma, kami di bawah gereja-gereja sinode masing-masing. Ya, jadi coba berikan tanggapan agar supaya kita ini tahu bahwa orang ini apa yang dia katakan gak tentu benar sesuai dengan ajaran Katolik yang semestinya. Biar tercipta suasana yang damai di antara kita. Oke? Karena teman-teman di TikTok ya, jujur aja Romo ini sudah cukup meresahkan bagi kami orang Protestan. Karena ya itu, banyak pernyataan dan klaim dia yang sesungguhnya dalam hati kami ini gak harus dikatakan ya, di publik gak harus. Kalau memang ada orang-orang yang menyerang Katolik, ya silakan stop videonya dan tanggapi. Artinya Romo sedang diam-diam baik, gak sedang menyerang Protestan, tapi tiba-tiba ada pendeta tertentu muncul dan mulai menyerang Katolik. Nah, silakan tanggapi ya. Tapi kalau misalnya kami Protestan ya, memang ada beberapa oknum-oknum dalam gereja Protestan yang kemudian memberikan sebuah penjelasan atau komentar yang menyinggung Katolik, dan sudah ada jawaban-jawabannya di sana. Tapi kalau Romo Patris beda juga dia ini. Dia ini muncul dan terus setiap hari tanpa angin tanpa hujan selalu terus-menerus menyerang iman Protestan. Maka saya kira ini cukup untuk kita harus tahu bersama bahwa beginikah memang pemikiran orang Katolik atau cuman oknum saja. Supaya kita tahu ya. Aduh, ada lagi yang inilah kualitas-kualitasnya gitu loh. Bocil suruh Romo Patris belajar. Romo Patris itu gurunya teologi. Begini ya, saudara terkasih, saya tidak pernah mau menghina, mengutuki atau mencaci maki gereja Ortodoks atau gereja Katolik. Ya, saya tidak pernah mau melakukan itu. Tetapi si Romo Patris ini ya, dia menjelaskan sejarah perpecahan Katolik dan Protestan dari sisi Katolik. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, Romo, ketika Anda seorang tokoh agama, Anda harus dewasa menanggapi pertanyaan seperti itu. Dalam studi apologetika, ya, kalau kamu belajar itu, kenapa kita harus berapologet? Ya, tokoh agama, hamba Tuhan atau pendeta atau pastor atau Romo itu berapologet. Satu, ketika orang mau berapologet, pertanyaan pertama, apakah ketika kamu mau bertanya ini ingin menjadi orang percaya atau tidak? Gitu loh. Yang kedua, kalau bertanya hanya untuk diperdebatkan, tidak usah jawab Romo gitu loh. Nah, yang berikutnya lagi, kalau kita perhatikan ya, Romo ini sibuk bilang heresi. Sehingga
kontroversinya muncul apa? Para pengikut Romo ini bilang anatema. Apa arti anatema? Terkutuklah, terkutuklah. Itu ditujukan pada orang-orang yang ada dalam gereja Protestan. Nah, ini tidak bagus gitu. Yang saya maksudkan adalah Romo Patris Allegro, ya please, berhenti buat konten yang memojokkan gereja Protestan, lalu merasa bahwa gereja Katolik paling terbaik. Mungkin itu bisa didoktrin, tapi itu di gereja Anda gitu. Jangan di live media sosial begini gitu. Ujungnya buyar, ujungnya hancur-hancuran gitu. Nanti memunculkan perpecahan lagi gitu loh. Shalom saudaraku, sebenarnya saya masih sama seperti yang dulu ya. Ada beberapa konten juga yang sementara saya hold untuk saya posting menyangkut tentang sejarah gereja dan lain sebagainya. Tapi ya, karena yang lagi booming sekarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dari seorang Romo ya. Kemudian perkataan-perkataan sarkas juga yang disampaikan oleh Romo tersebut. Dan saya sebagai seorang Protestan berhak untuk menjawab segala tuduhan yang disampaikan oleh Romo tersebut ya. Jadi tidak ada sifat membenci dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai bentuk dari kewajiban saya sebagai orang Protestan untuk menjawab segala tuduhan sesat yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro kepada kekristenan Protestan. Jadi ini hanya edukasi yang saya sampaikan kepada orang-orang Protestan. Salve dan Shalom, Soli Deo Gloria. Beneran tuh, jatuhnya udah obsesi itu. Bahkan ketika umatnya menanyakan pertanyaan yang biasa pun, ya sebisa mungkin sama yang bersangkutan dikaitkan dengan Protestan gitu. Itu kayaknya jatuhnya udah obsesi ya. Atau enggak ya mencoba untuk kasih makan ego para penyorak dia ya. Tapi kalau lu perhatikan pola ya, jadi umat-umat dia kalau bertanya itu, mereka itu suka menanyakan hal-hal yang sifatnya doktrinal atau hal-hal yang sifatnya praktik gerejawi yang ada di gereja Protestan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau di gereja kita gimana ya? Kan banyak yang pola kayak gitu kan. Ini berarti umatnya tidak belajar di dalam gereja sendiri, tetapi mengobservasi perilaku aktivitas gerejawi dari gereja lain. Berarti umatnya mengobservasi doktrin dan aktivitas gereja lain. Artinya apa? Mereka tidak belajar di dalam gereja sendiri. Berarti mereka tidak belajar karena tidak ada yang ngajarin. Berarti ada yang kerjanya nggak beres gitu. Jangan sampai ya, untuk menutupi ketidakprofesionalan orang-orang di dalam bekerja, mereka coba cari 1001 macam cara untuk menyalahkan Protestan demi menaikkan ego para pendengar. Sekian video saya teman-teman, Tuhan berkati.